Doni Salmanan jadi tersangka penipuan trading palsu. Bagaimana sebenarnya trading yang dilakukan pria berjuluk Crazy Rich Bandung itu? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Selamat sore Pak Tongam. Pak Tongam, selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Baik, Pak Tongam, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu sebenarnya apa itu trading binary option begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak agar masyarakat juga bisa lebih waspada. Ya, binary option ini sebenarnya bukan trading ya, bukan perdagangan karena tidak ada barang yang diperdagangkan di sana. Binary option ini adalah suatu kegiatan untuk memprediksi harga suatu aset naik atau turun pada suatu jangka waktu tertentu. Jadi ini lebih pada tebak-tebakan yang lebih cenderung pada perjudian tentunya. Dan binary option ini disediakan oleh platform atau broker yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi binary option ini juga dilakukan oleh para pelaku-pelaku yang tidak berizin Indonesia. Namun demikian memang ada afiliator atau influencer yang memasarkan produk-produk ini di Indonesia. Oke. Salah satunya mungkin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Doni Salmanan ini, Pak Tongam ya. Apa yang membuat sebenarnya para anggota ini tertarik begitu dengan tawaran-tawaran yang dilancarkan terhadap aplikasi binary option ini? Ya, masyarakat kita mudah tertarik karena memang dalam binary option ini selalu diiming-imingi imbal hasil yang sangat tinggi. Mereka juga memamerkan harta kekayaan yang seakan-akan diperoleh dari kegiatan binary option ini dengan mobil-mobil mewah, rumah mewah, kemudian transfer dana yang sangat-sangat besar. Nah, ini yang membuat masyarakat kita mudah tergiur ke sana. Dan mereka menawarkan bahwa dalam pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan binary option ini mereka selalu untung. Namun demikian dalam prakteknya tidak ada keuntungan yang diperoleh masyarakat dan masyarakat kita dirugikan di sana. Baik, kalau tidak salah ada puluhan ribu anggota yang sudah tertipu begitu ya dengan binary option ini, Pak Tongam. Apa yang bisa mungkin dilakukan oleh para anggota aktif ini untuk mungkin mengembalikan aset mereka, Pak Tongam? Iya, memang banyak sekali yang mengikuti kegiatan-kegiatan binary option ini karena ada beberapa afiliator atau influencer yang menjadi perantara bagi mereka. Kalau kita lihat contohnya Indra Kents itu punya 13.000 peserta yang mengikuti binary option ini. Nah, ini memang sangat-sangat membuat para influencer ini mendapatkan kekayaan yang sangat besar tentunya karena keuntungan mereka itu diperoleh dari persentase keuntungan yang didapatkan oleh binomo dan juga mereka juga mendapatkan bonus-bonus apabila peserta menggunakan kode-kode referral mereka dapat uang yang diperoleh dari kepesertaan masyarakat yang ikut di sana. Nah, masyarakat kita yang dirugikan ini tentunya kami sangat mendorong untuk lapor ke kepolisian tentunya. Karena bagaimanapun juga ini perlu dilakukan proses hukum. Di dalam beberapa pengalaman menangani investasi legal, memang kerugian masyarakat ini tidak pernah ada kembali 100%. Dan ini juga nanti akan kita lihat dari putusan pengadilan tentunya. Apakah aset-aset yang disita itu akan dikembalikan kepada para korban ini. Baik, Pak Tongam, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Namun pemirsa, kita juga memiliki informasi. Kami juga terus mencoba menghubungi kuasa hukum Doni Salmanan untuk bergabung dalam dialog itu. Sebelum itu kita akan simak pernyataan dari Bareskrim Polri yang menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Quotex. Pria yang dijuluki Crazy Rich Bandung itu dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan dan
ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu ini melihat sangkaan ya terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebagai tersangka, malam ini juga atau setelah ini Saudara DS dilakukan penahanan. Tentu ada beberapa alasan mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatan kembali, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Itu alasan objektifnya adalah saya katakan tadi ancaman di atas 5 tahun, di mana ancaman TPPU-nya adalah 20 tahun. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama Pak Tongam. Pak Tongam, tadi kita saksikan bersama bahwa ancaman hukuman yang akan dijalani oleh Doni Salmanan 20 tahun penjara. Bagaimana Anda melihat ini? Pak Tongam, silakan. Mohon diulang, Pak. Baik, Pak Tongam, tadi kita ketahui bersama bahwa Doni Salmanan terancam hukuman 20 tahun penjara. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah sudah tepat terkait hukumannya atau seperti apa? Ya, tentunya ini kita serahkan penyidikannya kepada kepolisian yang memang melakukan penyidikan di kasus-kasus Doni Salmanan dan Indra Kents ini. Tapi yang pasti memang kami melihat ini adalah memang pelanggaran terhadap undang-undang, di mana di dalam kegiatan yang dilakukan oleh Doni Salmanan ini sebagai afiliator memang diduga merupakan penipuan, dan juga mereka ini menawarkan informasi dan atau kegiatan-kegiatan yang memiliki muatan perjudian melalui teknologi informasi tentunya. Kemudian juga mereka ini melakukan penawaran-penawaran sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti, yang diduga melanggar juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kegiatan-kegiatan mereka ini memang harus masuk proses hukum, dan kami juga mengharapkan masyarakat kita yang saat ini merasa dirugikan oleh afiliator atau influencer yang lain selain Doni Salmanan dan Indra Kents untuk melapor ke polisi agar dilakukan proses hukum. Baik. Katanya Doni dapat untung 80% jika ada anggota Quotex yang kalah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, dan dari mana Doni mendapat bagiannya begitu, Pak Tongam? Ya, dari pemeriksaan kami ke Doni Salmanan beberapa waktu lalu, bahwa mereka ini memang mendapatkan penawaran dari Quotex pertama kali karena dilihat mereka ini mempunyai pengikut yang sangat banyak di media sosial. Dan keuntungan yang mereka peroleh adalah keuntungan berdasarkan persentase keuntungan yang diperoleh oleh broker dari luar negeri. Jadi mereka mendapatkan keuntungan kalau banyak sekali masyarakat kita yang loss tentunya. Di samping itu juga mereka mendapatkan keuntungan apabila ada membuka atau open position untuk masuk ke Quotex. Jadi kalau Indra Kents itu masuk ke Binomo, kalau Doni Salmanan ini di Quotex. Tapi memang sama-sama melakukan kegiatan binary option dan mendapatkan keuntungan dari kerugian yang diperoleh, yang diderita oleh masyarakat yang ikut di sana. Baik, dari Quotex ataupun Binomo keuntungannya sama-sama kisarannya antara 80%, Pak? Tergantung pada tingkatan berapa besar keuntungan yang diperoleh oleh Binomo dan Quotex. Karena memang kalau kita lihat di sini, mereka pasti untung karena bandar itu tidak mungkin kalah. Dan penentuan harga yang merupakan tebak-tebakan ini juga dilakukan oleh mereka secara tidak transparan tentunya. Pada saat masyarakat kita contohnya mempertaruhkan uang dalam jumlah kecil, bisa saja mereka mendapatkan keuntungan. Tetapi pada saat masyarakat kita mempertaruhkan uang dalam jumlah yang besar, nah disitulah broker ini atau bandar ini yang merupakan mempunyai sistem untuk menentukan harga itu mengalahkan pertaruhan dari investor di Indonesia. Berapa rata-rata uang yang ditaruh oleh para anggota aktif dari Quotex dan Binomo ini, khususnya yang ditipu oleh Doni Salmanan?
Ya, di Doni Salmanan ini memang bervariasi jumlah yang dimasukkan, ada yang sampai 1 juta. Tetapi yang terjadi adalah masyarakat kita melakukan top up pada saat mereka mendapatkan keuntungan. Ini masalahnya. Jadi pada saat mereka mendapatkan keuntungan, mereka yakin bahwa mereka itu bisa mendapatkan untung. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan ini bisa berlangsung agak lama, tentunya karena itu tadi, kadang-kadang mereka untung, kadang-kadang rugi, tapi secara overall mereka memang dirugikan. Ini yang tidak disadari oleh masyarakat ya Pak Tongam, karena ini bisa terjadi berkali-kali dalam jangka waktu tertentu di mana misalnya hari ini dia untung, besoknya rugi, begitu Pak ya? Iya, kegiatan-kegiatan binomo Kotex ini memang sudah kita hentikan dari Satgas Waspada Investasi beberapa waktu lalu. Namun demikian memang dengan kemajuan teknologi digital dan banyaknya media-media sosial, mereka ini masih bisa melakukan operasi di Indonesia. Oleh karena itu peran dari influencer dan afiliator ini memang sangat penting bagi mereka untuk melakukan pemasaran di Indonesia. Oleh karena itu yang perlu kita respon sebenarnya edukasi ke masyarakat. Jadi kita memblokir situs-situs broker luar negeri ini, tapi di sisi lain masyarakat kita yang kita didik. Bagaimana mungkin kita memberantas ini kalau masyarakat kita masih mau ikut di sini. Oleh karena itu kepada masyarakat kami selalu mengatakan apabila ada penawaran seperti ini, coba dicek legalitas dan rasionalitas imbal hasilnya. Baik Pak Tongam, nanti kita akan masuk secara spesifik ke dalam blokir situs, nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya kita miliki informasi terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong binomo juga menjerat Indra Kents. Satgas Waspada Investasi menegaskan binomo yang menjerat Indra Kents adalah judi dan berpotensi melanggar Undang-Undang ITE. Polri terus mendalami kasus aplikasi investasi bodong binomo yang menjerat Indra Kesuma alias Indra Kents. Terbaru, Bareskrim Polri memeriksa pacar Indra Kents, Vanessa Kong, beserta orang tuanya sebagai saksi untuk mendalami kasus ini. Polisi juga menyita sejumlah aset mewah milik pria bernama Asli Indra Kesuma ini. 2 rumah yang berada di Komplek Cemara Asri, Krakatau, Kota Medan, Sumatera Utara disegel polisi dan bernilai miliaran rupiah. Selain rumah, polisi juga akan menyita apartemen dan mobil mewah yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Bareskrim mengungkap kerugian korban binomo Crazy Rich Medan itu mencapai 20 miliar rupiah. Terkait hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menilai kalangan yang kerap dijuluki Crazy Rich patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dari investasi bodong dengan skema Ponzi. Sementara pakar hukum bisnis Universitas Indonesia Kukuh Kumandoko menilai setiap afiliator membantu aplikasi ilegal dapat dipidana. Tak hanya itu, Satgas Waspada Investasi juga menegaskan bahwa binomo yang menjerat Indra Kents adalah judi. Setiap bentuk pelatihan saham maupun trading pun berstatus ilegal karena tidak memiliki izin. Sejumlah afiliator binomo juga berpotensi melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Pak Tongam. Pemirsa, Pak Tongam, Anda masih bersama saya Pak Tongam? Ya Pak, silakan Pak. Baik, Pak Tongam, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya Satgas sudah memblokir situs-situs serupa. Sebenarnya apa yang menjadi modus situs-situs serupa untuk meraih calon korbannya ini, Pak? Iya, kegiatan-kegiatan ini kan penipuan, di mana mereka itu mencari berbagai cara agar mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan di Indonesia. Salah satunya tadi melalui afiliator yang dihubungi dari media sosial. Pada awalnya mereka ini, afiliator ini tidak mengenal Kotex atau binomo, tapi karena dihubungi dan menawarkan keuntungan-keuntungan yang sangat besar, mereka tertarik dan yang mereka lakukan adalah mencari investor atau masyarakat Indonesia untuk ikut di binary option. Berbagai cara dilakukan oleh mereka, yaitu dengan flexing tadi, menampilkan beberapa kekayaan-kekayaan yang sangat mudah dipahami atau diikuti oleh masyarakat Indonesia, dan juga mereka melakukan training, pelatihan trading. Jadi mereka membuat konten di YouTube, kemudian ada orang-orang yang ingin belajar, mereka membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan konten-konten di YouTube itu. Nah, ini juga suatu pelanggaran terhadap peraturan, di mana di Indonesia setiap orang yang melakukan pelatihan perdagangan berjangka komoditi harusnya mendapat izin dari Bapepti. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Jadi meyakinkan
kegiatan mereka dengan berbagai kekayaan-kekayaan dan juga melakukan training-training untuk menggait masyarakat kita masuk ke binary option ini. Ya, izin dari Bapepti ini yang menjadi kelengahan dari masyarakat kadang. Kemudian terakhir Pak Tongam, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya para korban jika memang menjadi korban dari afiliator-afiliator penipuan seperti ini? Ya, pertama-tama kami sampaikan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan binary option ini supaya tidak menjadikan masyarakat semakin rugi tentunya, karena penipuan-penipuan dengan binary option ini pasti akan merugikan masyarakat. Yang kedua, kami tadi sampaikan bahwa ini perlu dimasukkan ke proses hukum. Oleh karena itu masyarakat kita yang merasa dirugikan oleh afiliator selain Indra Kents dan Doni Salmanan ini juga harus melaporkan ke polisi karena kegiatan mereka ini melanggar undang-undang tentunya. Baik, melaporkan ke polisi untuk tidak takut Pak ya, artinya para korban untuk melaporkan dan mengungkap kerugian-kerugian kepada petugas. Terima kasih Pak Tongam L. Tobing, Kepala Satgas Waspada Investasi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.